Ribuan makhluk mengerikan tiba-tiba muncul menginvasi bumi. Makhluk-makhluk itu buta namun memiliki pendengaran yang super tajam dan siap menebas apapun yang menghasilkan suara. Keluarga Abbott harus berjuang keras agar tetap hidup dengan menjalani kehidupan tanpa menghasilkan suara sama sekali. Film yang rilis tahun 2018 ini sesuai dengan judulnya dibuat nyaris tanpa suara. Tiga bulan telah berlalu sejak kemunculan makhluk mengerikan. Kota menjadi sunyi senyap tanpa suara dan seperti tanpa penghuni. Namun keluarga Abbott beraktivitas di sebuah minimarket. Mereka juga menghindari adanya suara sekecil apapun karena suara dapat membunuh mereka seketika. Mereka mengambil keperluan yang mereka butuhkan untuk dibawa pulang. Tidak berselang lama Evelyn yang merupakan istri Abbott meminta segera kembali ke rumah karena hari mulai gelap. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat karena tidak ingin menimbulkan suara. Saat akan kembali, Abbott melarang salah seorang anaknya yang akan membawa mainan karena mainan itu dianggap berisik lalu melepas baterainya. Merasa iba dengan adik bungsunya, Regan secara diam-diam memberikan mainan tersebut. Sialnya sang adik bungsu juga mengambil kembali baterai yang telah dilepas oleh Abbott. Mereka berlima segera kembali ke rumah dengan berjalan tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan yang mereka lalui telah ditaburi oleh pasir agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengundang makhluk mengerikan. Sialnya, saat di ujung jembatan, sang adik bungsu menghidupkan mainan dan menimbulkan suara cukup keras. Menyadari nyawa anak bungsunya dalam bahaya, Abbott bergerak cepat mencoba menyelamatkan anaknya tersebut, namun terlambat karena sesosok makhluk tiba-tiba muncul lalu menebas tubuh anak bungsunya. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Satu tahun telah berlalu. Kematian adik bungsunya masih menghantui pikiran Regan. Ia merasa bersalah karena dulu memberikan adik mainan padahal ayahnya telah melarang. Di dalam ruangan, Abbott bisa memantau keadaan di luar menggunakan peralatan elektronik yang dulu ia ambil. Di ruangan itu tertulis berbagai artikel tentang ganasnya makhluk mengerikan tersebut. Makhluk itu memiliki lempeng kulit yang keras sehingga senjata berat tidak mampu menghancurkannya. Pemerintahan di seluruh dunia lumpuh akibat serangan makhluk tersebut. Saat itu Abbott mencoba mengirim sinyal darurat ke seluruh saluran radio di dunia. Namun tidak ada satupun yang merespon. Manusia yang masih bertahan, hidup dalam keheningan dan kesunyian. Menjelang sore hari, Evelyn menyiapkan segala kebutuhan untuk kelahiran. Ternyata Evelyn sedang hamil besar. Semua pernak-pernik mainan bayi terbuat dari bahan yang tidak menghasilkan suara. Bahkan Evelyn telah menyiapkan sebuah kotak tertutup yang dilengkapi oksigen. Kotak itu sebagai tempat bagi bayinya nanti untuk meredam suara tangisan. Di luar ruangan, Abbott berada di atas tabung penyimpanan pasokan makanan. Sejenak ia mengenang kembali kematian anak bungsunya dulu. Karena tidak ada alat komunikasi, Abbott menghidupkan api sebagai tanda bahwa masih ada kehidupan di tempat itu. Ternyata manusia yang masih bertahan saling memberi kabar menggunakan api. Makan malam pun tiba. Evelyn memasak makanan di dalam tanah agar tidak menimbulkan suara. Peralatan makan mereka pun dari bahan yang sedikit menimbulkan suara, bahkan daun digunakan sebagai pengganti piring makan. Saat Regan dan Marcus sedang bermain dadu, tanpa sengaja mereka menjatuhkan lampu dan menimbulkan suara. Dengan cepat Abbott memadamkan api lalu wajah ketakutan terlihat jelas setelah kejadian itu. Perlahan terdengar suara gerakan dari atap rumah. Abbott meminta penghuni rumah diam tidak melakukan gerakan apapun. Dengan ketakutan luar biasa Abbott perlahan mengintip keluar jendela. Perasaan mereka mulai tenang karena hanya 2 ekor rakun yang melintas.
namun sesosok lengan panjang mengerikan menghancurkan tubuh rakun. Menjelang tengah malam, Abbott memperbaiki alat bantu pendengaran untuk Regan dengan cara meningkatkan frekuensi gelombang suara. Beberapa bulan telah berlalu. Abbott menambahkan pasir di jalan setapak sementara Evelyn sedang menunggu hari menjelang kelahiran. Regan perlahan melangkahkan kaki mengikuti tanda di lantai. Saat itu ia melihat ruang bawah tanah dan berniat memasukinya. Namun tangan Abbott menariknya dan melarang Regan memasuki ruangan itu. Saat itu Abbott tidak memberi alasan mengapa Regan dilarang masuk ruang bawah tanah. Namun Abbott memberi Regan alat bantu pendengaran yang telah diperbaiki. Karena merasa kesal, Regan menolak alat bantu dengar tersebut dengan alasan alat itu tidak akan berfungsi seperti yang lainnya. Akhirnya Abbott meminta Regan menyimpan alat tersebut. Di dalam rumah, Evelyn mengajarkan Markus materi pelajaran menggunakan bahasa isyarat. Tidak lama kemudian Abbott berniat mengajak Markus untuk keluar mencari bahan makanan. Saat itu Regan ingin ikut namun Abbott melarang dengan alasan menemani ibu di rumah. Abbott dan Markus tiba di sungai lalu mengambil ikan dalam perangkap yang telah dipasang. Saat itu tiba-tiba seekor ikan melompat dan menimbulkan suara. Markus mencoba lari namun Abbott mencegahnya lalu mengatakan bahwa makhluk itu tidak bisa mendeteksi suara bersamaan dengan suara air. Saat itulah Abbott dan Markus dapat berbicara dengan bebas. Sementara itu di rumah, Evelyn sedang mencuci pakaian menggunakan tangan dan tanpa menimbulkan suara. Saat akan menjemur, pakaian itu tersangkut oleh paku dan menyebabkan paku mencuat ke atas. Menjelang sore Abbott dan Markus beranjak pulang ke rumah. Saat melintas di depan rumah sepasang kakek dan nenek, mereka menemukan jasad seorang nenek yang baru saja tewas. Di dekatnya berdiri seorang kakek yang merupakan suaminya. Abbott memberi isyarat untuk diam pada sang kakek. Namun sang kakek tidak mampu lagi menahan suara dan akhirnya merasa dalam bahaya, Abbott bergegas membawa Markus menjauh dari tempat itu. Lalu dengan cepat satu tebasan menyambar tubuh sang kakek. Sementara Abbott menahan Markus agar tidak bersuara. Saat menjelang malam, Evelyn mengalami sakit perut dan ternyata tiba waktunya untuk melahirkan. Sementara Abbott dan Markus belum pulang sedangkan Regan sedang berada di luar. Evelyn berniat turun ke lantai bawah namun ia tidak mengetahui adanya paku yang mencuat akibat tersangkut pakaian. Pada akhirnya kaki Evelyn menginjak paku yang membuat bingkai foto yang dipegangnya terlepas dan menimbulkan suara cukup keras. Sebisa mungkin ia menahan sakit saat menarik kaki yang tertancap paku. Lalu ia segera menghidupkan lampu tanda bahaya. Sialnya makhluk mengerikan telah ada di lantai atas. Sementara sakit perutnya semakin menjadi, sekuat tenaga Evelyn berusaha agar tidak menimbulkan suara. Sementara makhluk itu turun ke lantai bawah di mana Evelyn berada. Beruntung ia sempat mengaktifkan alarm dan saat itu ia bergegas mencari tempat aman. Di sisi lain, mengetahui lampu bahaya menyala, Abbott dan Markus bergegas mendekati rumah. Namun sebelum itu Abbott meminta Markus menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian sang monster. Sementara Abbott menyiapkan senjata api lalu mencari keberadaan Evelyn. Saat itu Evelyn bersembunyi dalam bak kamar mandi dan proses melahirkan dimulai. Sang monster buta sepertinya mampu merasakan tarikan nafas manusia sehingga ia mampu mendeteksi keberadaan Evelyn. Wajah Evelyn menunjukkan sakit luar biasa namun ia harus menahan suara. Beruntung Markus berhasil menghidupkan kembang api sehingga perhatian monster buta teralihkan. Saat Abbott masuk rumah ia hanya menemukan bak mandi yang dipenuhi oleh darah. Abbott sempat berpikir bahwa Evelyn telah tewas namun ternyata Evelyn bersembunyi di dalam toilet bersama bayi yang baru dilahirkan. Dengan cepat Abbott membawa Evelyn dan bayinya ke ruang bawah tanah, lalu meletakkan bayi dalam kotak dan menutupnya sehingga tangisan bayi tidak terdengar. Sementara itu, langkah Markus terhenti karena merasakan sesuatu.
Karena rasa takut yang luar biasa membuat Markus tak tahu arah dan akhirnya menabrak roda traktor. Regan yang baru kembali melihat cahaya lampu menyala di balik tanaman. Saat itu Regan telah memakai alat bantu dengar yang dibuat Ebbot. Namun ia tidak menyadari monster buta telah berdiri di belakangnya. Saat itu tiba-tiba alat bantu dengar miliknya mengeluarkan suara dengung yang membuat Regan kesakitan. Namun Regan tidak mengetahui bahwa monster buta di belakangnya mengalami hal yang sama. Karena penasaran, Regan mendekati cahaya lampu dan bertemu dengan Markus. Setelah situasi mulai aman, Evelyn menanyakan tentang Markus dan Regan lalu meminta Ebbot untuk mencari keberadaan kedua anaknya tersebut. Ebbot keluar untuk mencari Markus dan Regan. Namun Ebbot tidak menyadari air selang kamar mandi meluber hingga ke ruang bawah tanah. Sementara Evelyn tertidur karena terlalu letih. Di luar ruangan, Markus dan Regan berada di atas tabung pasokan makanan dan memberi tanda dengan menghidupkan api berharap Ebbot menemukan mereka. Akan tetapi mereka kehabisan bahan bakar sehingga api perlahan padam. Di ruang bawah tanah, Evelyn terbangun saat percikan air menerpa wajahnya dan memadamkan lilin. Evelyn baru menyadari bahwa air telah menggenangi ruang bawah tanah hampir 1 meter. Evelyn berniat mengambil bayi dari dalam kotak karena takut tenggelam. Namun entah datang dari mana monster buta telah berada di ruang bawah tanah. Dengan sangat hati-hati Evelyn masuk dalam air untuk mengambil bayinya. Monster buta itu menyelam dalam air lalu tiba-tiba muncul di samping kotak bayi. Dengan sangat hati-hati Evelyn membawa bayinya melangkah mundur ke balik aliran air. Namun sang monster mendekat dan terus mendeteksi gelombang suara di dekat Evelyn. Di luar ruangan, Markus dan Regan berselisih tentang rencana mereka selanjutnya. Namun tanpa sengaja Markus menginjak lantai rapuh yang membuatnya jatuh dalam tabung dan membuat perhatian monster di dekat Evelyn teralihkan. Melihat monster melintas di dekatnya, Ebbot menyadari kedua anaknya dalam bahaya. Demi menyelamatkan adiknya, Regan melompat dalam tabung dan menyebabkan dirinya tenggelam dalam tumpukan jagung. Beruntung Markus masih sempat menarik Regan keluar. Namun sial tidak lama kemudian monster buta telah berada dalam tabung tersebut. Markus dan Regan berlindung di balik plat besi namun jari tajam monster dengan mudah menembus besi tersebut. Saat itu tiba-tiba alat bantu dengar kembali berdenging yang membuat Regan dan monster buta kesakitan. Merasa tidak tahan, sang monster lari menerobos besi tabung. Tidak berselang lama Ebbot tiba di tempat Regan dan Markus berada. Namun suara lompatan Regan dan Markus dari atas tabung mengundang sang monster untuk kembali datang. Ebbot meminta Regan dan Markus bersembunyi dalam mobil tua. Ebbot mengambil sebilah kapak sebagai senjata dan mencari keberadaan monster. Tanpa disadari oleh Ebbot, ternyata monster tersebut telah berada tepat di atas dirinya lalu satu tebasan membuat tubuh Ebbot terpental tak bergeming. Markus berteriak memanggil ayahnya dan membuat monster tertuju pada mereka berdua. Karena alat bantu dengar terus berdenging membuat Regan tidak tahan lalu melepasnya. Sang monster terus menyerang sumber suara yaitu Regan dan Markus. Akan tetapi ternyata Ebbot belum tewas. Dengan sisa tenaga ia bangkit lalu menjatuhkan kapak untuk mengalihkan monster. Saat itu Ebbot memberi pesan terakhir pada Regan bahwa ia selalu menyayanginya. Ebbot mengorbankan diri agar anaknya selamat dengan cara berteriak. Hal itu membuat monster dengan cepat menebas leher Ebbot. Dan di saat yang sama Markus melepas rem tangan mobil dan membuat mobil bergerak. Evelyn menyambut Regan dan Markus namun sedih karena suami telah tewas. Evelyn membawa anak-anaknya untuk masuk ruang bawah. Mulanya Regan enggan untuk turun karena dulu dilarang oleh ayahnya. Namun perlahan ia melangkah turun dan mendapati ruangan itu dipenuhi oleh monitor dan banyak artikel tentang monster buta. Ia juga menemukan banyak alat bantu pendengaran di atas meja. Saat itu Regan menyadari bahwa sang ayah selama ini berjuang memperbaiki alat bantu agar pendengaran Regan kembali. Merasa keadaan tidak aman,
Evelyn meminta Markus menjaga adik bayinya sementara Evelyn menyiapkan senjata. Benar saja monster buta tersebut mampu merasakan keberadaan mereka di ruang bawah. Makhluk buta itu terus mendeteksi gelombang suara di sekitar Evelyn dan Regan. Regan teringat monster buta yang lari menembus tabung penyimpanan makanan karena suara dengung yang dihasilkan alat bantu dengar. Saat itu Regan mulai menyadari kelemahan makhluk buta tersebut lalu kembali mengaktifkan alat bantu. Benar saja sang monster merasakan kesakitan hebat saat alat bantu mengeluarkan suara dengung. Saat itu Regan melihat mikrofon di atas meja dan tanpa pikir panjang ia memasang alat bantu dengar ke mikrofon. Hasilnya gelombang suara dengung lebih keras. Saat itu Evelyn melepas tembakan dan hasilnya monster buta itu tumbang. Sementara itu, di luar monster buta lainnya mendatangi sumber suara tembakan. Dengan keyakinan tinggi karena mengetahui kelemahan sang monster, Evelyn kembali menyiapkan senjata dan Regan memperbesar gelombang suara. Alur cerita pun selesai.